Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 18 Februari 2025 kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Anita Nahwang dan berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Jepara menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Aksi ini ditujukan kepada PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana terkait revisi upah minimum sektoral atau UMSK Jepara tahun 2025. Kurang lebih 500 anggota FSPMI memadati area kantor Gubernur Jateng. Tidak hanya dari Jepara, buruh dari Semarang juga ikut turun mengawal tuntutan tersebut. Ketua DPC Gartex Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSPSI Jepara, Toto Susilo menuturkan, aksi ini merupakan imbas dari adanya SK PJ Gubernur Jawa Tengah pada 10 Februari 2025 yang mengeluarkan SK revisi dan telah ditandatangani. SK itu mengubah SK Gubernur Jateng nomor 561/45 tahun 2024 tentang UMSK yang ditandatangani PJ Gubernur Jateng Nana Sujana pada Desember 2024 lalu, di mana dalam revisi itu menurut kaum buruh merugikan mereka lantaran UMSK yang mengalami penurunan drastis. Yopi juga menilai, dalam revisi UMSK, PJ Gubernur Jateng hanya melihat satu sisi saja, yaitu dari sisi pengusaha, namun mengesampingkan hak-hak para buruh. Sesuai dengan hasil rapat bersama, pihaknya akan mengambil dua langkah dalam menyikapi surat SK merevisian tersebut. Pertama, yakni non-litigasi di mana ratusan buruh melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jateng. Lalu langkah kedua yakni litigasi, yakni melakukan gugatan atas surat keputusan Gubernur Jateng nomor 100.3.3.1/45 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Jateng sebelumnya. Ya, kawan-kawan buruh Jepara saat ini melakukan aksi demo unjuk rasa ke kantor Gubernur Jawa Tengah bahwa sikap kami menolak keras revisi UMSK yang diterbitkan oleh PJ Gubernur saat ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan regulasi hukum yang ada. Dan dalam hal ini PJ Gubernur Jawa Tengah ada dugaan melakukan perbuatan melawan hukum. Sikap kami nanti ke depan tetap akan melakukan gelombang aksi unjuk rasa yang besar-besaran dan kita akan lakukan gugatan ke PT UN dan kita akan lakukan juga gugatan ke PN terkait ada dugaan perbuatan melawan hukum tersebut. Kami akan melakukan litigasi yaitu terkait gugatan tadi yang di Petun dan gugatan di PN. Kenapa kita lakukan ke Petun? Karena ini terkait masalah UMSK, kebijakan pemerintah, kita lakukan gugatan ke Petun. Ke PN, karena ada dugaan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum. Saya yakin di sini ada sesuatu yang harus diungkap. Dan kita harus ungkap permasalahan ini, kita kawal sampai selesai. Dan untuk non-litigasi, kita akan lakukan gelombang aksi terus-menerus. Baik itu mogok kerja, baik itu unjuk rasa di wilayah, di provinsi, dan di tingkat perusahaan. Kita akan lakukan situ. Sebelumnya, UMSK yang sudah ditetapkan Nana Sujana pada SK yang terbit Desember 2024 lalu terbagi ke dalam 3 sektor, di mana besaran kenaikannya berbeda-beda untuk setiap sektor. Ditambah dengan UMK Jepara tahun 2025 yang naik sebesar 6,5%. Untuk sektor 1 naik 13%, sektor 2 10%, dan sektor 3 7%. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Pasca merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK, 2 pasar sapi di Kabupaten Blora kembali dibuka. Meski begitu, kondisi pasar masih sepi, pedagang dan pembeli pun enggan membawa ternak mereka ke pasar karena harga masih belum stabil.
Seperti yang terlihat di Pasar Pahing Randu Blatung Blora, meski sudah pekan kedua dibuka, namun sapi-sapi yang diperjualbelikan jumlahnya masih sedikit. Saat ini harga sapi masih terjadi penurunan yang sangat tajam, yakni sekitar 20%. Meskipun demikian, harga tersebut masih lebih baik jika dibandingkan ketika maraknya PMK, di mana terjadi penurunan hingga 50% lebih. Para pedagang mengaku banyak merugi akibat harga sapi tak kunjung stabil. Mereka juga sering membawa sapinya pulang lagi ke rumah karena tak laku. Harga turun, Pak. Berapa persen, Pak? Sekitar 20%, Pak. 20% ya, Pak ya. Terus saat ini bawa berapa sapi, Pak? 16 ekor. Cuma bawa 2 ekor, Pak. Yang satu ini 16 ekor, Mas. 16 ekor. Cuma bawa 2 ekor. Sapi asli dari Pajangan. Ini berarti jenengan sepi, rame atau normal biasa, Pak? Sepi. Sepi sekali ya, Pak? Sepi sekali, Pak. Nggak ada transaksi. Sepi semua, Mas. Hari ini belum ada. Gara PMK ini masih sepi, Pak. Hari ini bawa berapa ekor, Pak? 3. Sudah laku semua? Ya. Untung apa rugi nih, Pak? Ya, yang 2 untung, yang 1 rugi. Rugi berapa ini, Pak? 1.200.000. 1.200.000. Stabil. Kalau untuk PMK sendiri, untuk wilayah sini bagaimana, Pak? Kalau daerah saya nggak ada PMK. Oh, ya, ya. Yang ada berarti cuma wilayah Blora ya, Pak? Ya. Pendapatan retribusi atau sapon yang dikelola petugas pasar juga mengalami penurunan drastis. Menurut Toto, petugas karcis, pendapatannya berkurang sampai 50%. Kondisinya ya masih sepi, soalnya petani kan mungkin masih trauma ya. Kemarin ada PMK, sehingga bakul-bakul ya sami dereng buatan wonten beton yang karena dereng wonten betonnya gede. Oh. Ini kan sudah dibuka 2 kali ya, Pak? Pahing kemarin dengan Iya. pahing hari ini. Dibandingkan dengan pahing kemarin, hari ini Hari ini sudah agak mending. agak ramai ya, Pak ya? Iya. Oh. Ya lumayan ya daripada kemarin 20-30 ekor, sekarang ya sekitar 50 lah. Untuk retribusi kita mau menekan bakul sesuai udah berani, soalnya bakul kan lagi tahap ini. Oh. Artinya banyak penurunannya ya, Pak? Iya, banyak Hasil penurunan. dari apa, Pak, istilah sapon? Ya, saponnya mengalami penurunan. Para pedagang pun berharap kondisi pasar bisa normal kembali agar mereka bisa mendapatkan pendapatan yang stabil. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Wamendagri Bima Arya membocorkan sejumlah materi retret kepala daerah yang akan berlangsung di Akmil Magelang pada 21 hingga 28 Februari mendatang. Mantan Presiden hingga Menteri akan memberikan materi pembekalan kepada para kepala daerah terpilih di Akmil Magelang. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan terdapat sedikitnya 6 materi retret atau pembegalan kepala daerah terpilih yang akan berlangsung di Magelang 21 hingga 28 Februari mendatang. Ditemui di Jakarta Minggu 16 Februari, Bima Arya mengungkapkan pada retret tersebut kepala daerah akan beroleh materi tentang tugas pokok pemerintahan daerah, program Astacita, pengelolaan APBD, keserasian antar kepala daerah, ketahanan nasional, dan wawasan kebangsaan. Sejumlah pembicara termasuk 40 menteri akan mengisi materi-materi tersebut. Ya, kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan Widya Iswara dari Lemhanas, Bapak Presiden gitu, dan mungkin ya ada juga mantan presiden yang akan berbicara. Ya. Selain para menteri, Bima mengungkapkan sejumlah lembaga termasuk KPK juga turut hadir sebagai pengisi materi terkait pengelolaan APBD. Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menginginkan adanya retret atau pembekalan bagi wakil kepala daerah.
Hal tersebut diungkapkannya usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa berharap retret atau pembekalan juga dilakukan kepada wakil kepala daerah. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan bersama wakilnya Emil Dardak di Gedung Kementerian Dalam Negeri Minggu 26 Februari, Khofifah mengungkapkan retret bagi para wakil kepala daerah juga diperlukan. Mengingat pentingnya kemitraan strategis antar kepala dan wakil kepala daerah untuk memicu produktivitas di masing-masing daerah. Meskipun saya dan Mas Emil ini sudah 5 tahun kami bersama-sama membangun Jawa Timur, tapi kan bahwa interaksi dengan beberapa bupati wali kota yang baru, interaksi kemudian dengan beberapa pengembangan kementerian yang baru, badan-badan yang baru, dan kemudian antisipasi dan mitigasi terhadap dinamika global. Menurut saya tetap pembekalan itu penting untuk didapatkan baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Menanggapi hal tersebut, dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan efisiensi anggaran dan keterbatasan tempat menjadi salah satu alasan batalnya keikutsertaan wakil kepala daerah dalam retret tersebut. Proses tes kesehatan ini, iya, memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas. Jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000, kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja, nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga, ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti. Meski begitu, Mendagri menegaskan apabila diperlukan, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menggelar retret serupa kepada wakil kepala daerah dengan perencanaan yang baru. Adapun retret bagi kepala daerah terpilih dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, pada retret tersebut, wakil kepala daerah juga dijadwalkan hadir pada hari terakhir retret. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih Sudewo Chandra pada 20 Februari mendatang, penjabat Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko berpamitan kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Pati. Penjabat Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko berpamitan dalam kesempatan apel pagi di halaman Seda setempat yang dihadiri organisasi perangkat daerah, camat, sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD. Ia berpesan kepada jajaran pemerintahan di Kabupaten Pati untuk mengisi masa transisi pemerintahan yang baru dengan cara responsif dan mengakomodir kepentingan masyarakat. Dirinya berharap jajaran birokrasi dapat segera beradaptasi dengan tata pemerintahan baru untuk memberikan layanan publik yang prima. Itu kesempatan kebetulan apel pagi aja, itu saya menyampaikan itu, dan karena dalam masa sampai tanggal 20 itu kan kita juga tidak boleh trader semuanya, karena pemerintahan itu nggak boleh kosong semenit pun gitu. Nah, yang terpenting saya tadi pesan agar kawan-kawan mengantarkan proses pelantikan ini dengan fasilitas-fasilitas yang didukung, koordinasi, persiapan semua saya minta baik sehingga lancar, hemat dalam pelantikan, dan kemudian kawan-kawan saya bersiap untuk estafet kepemerintahan dan pembangunan selanjutnya tanpa jeda. Jadi dengan itu maka kekuatan adaptasi, kekuatan untuk menyelaraskan itu harus berada di kawan-kawan saya di birokrasi. Sujarwanto Dwiatmoko memimpin Kabupaten Pati sejak 10 Agustus 2024, menggantikan Henggar Budi Anggoro untuk akan kembali bertugas di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku telah menjadi kader Partai Gerindra sejak mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Ia menyatakan keputusan terkait tugasnya di Gerindra sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku dirinya telah menjadi kader Partai Gerindra saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024 lalu. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Minggu 16 Februari, Ahmad Lutfi menyatakan keputusan soal tugasnya di Gerindra diserahkan kepada Ketua Umum Partai Prabowo Subianto. Saya semuanya saya serahkan ke beliau, kami diberikan porsi apa, tapi prinsip kita loyalitas kepada Presiden dalam ini Bapak Prabowo, bahwa saya dikasih apapun siap dalam rangka. Nggak ada, kita mengalir aja. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Ahmad Lutfi dan Bobi Nasution telah resmi menjadi anggota Partai Gerindra usai mendapat kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota diberikan saat rapat pimpinan nasional Rapimnas dan Kongres luar biasa di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Usai pemeriksaan kesehatan, Ahmad Lutfi juga mengatakan efisiensi anggaran tak memengaruhi program kerjanya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah mendatang. Ia mengatakan sudah membentuk tim transisi agar program berjalan baik. Gubernur terpilih Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menuturkan bahwa dirinya telah menyiapkan rencana pemangkasan anggaran agar tidak memengaruhi anggaran yang digunakan untuk pembangunan di daerah Jawa Barat. Gubernur terpilih Jawa Barat, Deddy Mulyadi, punya strategi terkait dengan efisiensi anggaran. Deddy sudah menyiapkan rencana pemangkasan anggaran agar tidak memengaruhi program pembangunan setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Jakarta Minggu 16 Februari, Deddy menyebut akan menghapus atau mengurangi anggaran yang tidak penting, termasuk seluruh anggaran biaya perjalanan dinas luar negeri yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Anggaran biaya perjalanan dinas dalam negeri juga dikurangi dari 1,8 miliar rupiah menjadi 700 juta rupiah.
Perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting ya. Jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat. Itu totalnya sudah 5 triliun yang kami persiapkan di perubahan anggaran nanti. Mantan Bupati Purwakarta tersebut menyatakan, anggaran yang didapat nantinya akan difokuskan untuk sejumlah pembangunan termasuk ruang kelas baru, sekolah, dan infrastruktur lain. Kanker masih menjadi penyakit yang menakutkan. Di samping biaya operasi yang mahal, kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan sangatlah rendah. Di antaranya kanker serviks dan payudara yang sama-sama berbahaya dan dapat menyebabkan kematian, terutama jika tidak ditangani sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Yunita Diasuminar, mengingatkan bahwa kanker serviks dan payudara merupakan penyakit yang paling banyak menyerang perempuan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak dari penyakit tersebut. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah kanker serviks di Indonesia mencapai 36.633 kasus pada tahun 2022, sementara kanker payudara mencapai 65.000 kasus baru tiap tahunnya. Maka dari itu, Yunita menyarankan agar para perempuan melakukan pemeriksaan dini secara rutin. Jika menemukan kejanggalan pada tubuh, dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk diperiksa oleh dokter onkologi, bedah onkologi, atau onkologi ginekologi. Ia juga menjelaskan bahwa penanganan kanker payudara disesuaikan dengan stadiumnya. Sebetulnya tidak di Jawa Tengah saja, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ya. Maksudnya begini, kanker yang paling banyak menyerang perempuan itu CA cervix dan CA mama. Maka sebetulnya yang utama adalah mencegah. Mencegah itu seperti apa? Mendeteksi dini. Kalau perempuan, kalau mandi misalnya, dia meraba sendiri saja dulu. Apakah sadari namanya ya? Apakah ada benjolan yang mungkin aneh gitu? Biasanya nggak ada, kok itu ada. Nah, kalau itu rutin dilakukan, maka ketika ada benjolan segera datang ke vaskes atau puskesmas atau klinik, nggak ada masalah. Cervix atau CA payudara itu kalau stadium 1 dia akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter onkologi ya, bedah onkologi, kemudian onkologi ginekologi, obgyn tapi yang onkologi kalau CA cervix. Kalau payudara bedah onkologi, nanti akan dilihat. Kemudian dicek kembali apakah stadiumnya berapa. Ketika stadium 1, 2, 3 itu ada terapinya masing-masing. Kalau pemberian vaksin di sekolah itu juga sudah ada? Sudah, HPV, Human Papilloma Virus, itu untuk anak SD sudah kita lakukan, walaupun mahal, pemerintah memberikan ini free, gratis. Dari kelas berapa? Kelas 5-6. Oke, thank you. Dengan upaya pencegahan dini tersebut, diharapkan angka kasus kanker serviks dan payudara di Jawa Tengah dapat ditekan. Selain itu, Yunita menuturkan bahwa pemerintah Jawa Tengah telah melakukan program deteksi dini pencegahan kanker serviks di sejumlah sekolah tingkat dasar melalui pemberian vaksinasi HPV. Dari Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara mandiri guna mengantisipasi DBD. Berdasarkan data Dinkes, sejak Januari hingga Februari telah ditemukan 79 kasus. Sebagai upaya pemberantasan dan antisipasi penyakit demam berdarah dengue, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengajak seluruh masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk PSN secara mandiri. Mengingat cuaca seperti ini dinilai mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Berbicara Senin 17 Februari, Kepala Dinas Kesehatan Temanggung, Intan Pandawangi, mengatakan PSN dapat dilakukan dengan menguras dan membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air, seperti bak mandi, ember air, serta tempat penampungan air minum. Di samping itu turut mencegah gigitan nyamuk dengan obat anti nyamuk oles maupun bakar di ruangan rumah. Peralihan cuaca ini, karena genangan air masih banyak sekali untuk timbulnya sentik-sentik nyamuk. Yang harus dilakukan oleh masyarakat apa, Bu? PSN ya, PSN sendiri pemberantasan sarang nyamuk mandiri, yang itu yang harapan kita, karena yang fogging itu sudah tidak efektif ternyata. Ya, fogging ada beberapa desa yang sudah di fogging ternyata masih timbul. Kita rutin melakukan pengecekan genangan air untuk antisipasi DBD. Itu rutin dilakukan ya? Ya rutin, kalau ada kita langsung buat. Di sekitar rumah atau di mana saja? Di sekitar rumah. Dari bulan Januari hingga pertengahan Februari 2025, Dinas Kesehatan telah menemukan 79 kasus dengan rincian 56 kasus demam berdarah dengue tanpa tanda-tanda atau warning sign sebanyak 17 kasus. Demam berdarah dengue sebanyak 5 kasus dan dengue shock syndrome 1 kasus. Wakapolda Papua Brigjen Pol Faisal Ramadan memberikan apresiasi kepada 12 anggotanya. Penghargaan ini diberikan atas prestasi dan kinerja dalam penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens pada Desember 2024 lalu. Herbert Wilson Stanley. Wakapolda Papua Brigjen Polisi Faisal Ramadadi memberikan penghargaan kepada 12 personil di jajarannya Senin 17 Februari di halaman Polda Papua.
12 personil yang mendapatkan penghargaan yakni 5 personil kenaikan mendapatkan pangkat luar biasa atau KPLB, 3 personel mendapatkan PIN Emas Kapolri, 3 anggota mendapatkan promosi pendidikan sekolah inspektur polisi, SIP, dan 1 personil promosi jabatan dari Kabid TIK menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Brigjen Polisi Faizal Ramadhani mengatakan penghargaan ini tidak hanya merupakan bentuk apresiasi institusi, tetapi juga wujud pengakuan negara atas dedikasi, keberanian, serta pengabdian luar biasa yang telah mereka tunjukkan dalam melaksanakan tugas sebagai tim pembebasan sandera pilot Susi Air Kapten Philips Mark Martens. Melihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Operasi penyelamatan ini adalah cermin nyata dari ketiga tugas pokok tersebut. Dengan semangat tribrata dan catur praserta, kita hormati hari ini telah menunjukkan keteguhan, profesionalisme, dan keberanian dalam menghadapi tantangan yang penuh resiko. Sebagai bentuk penghargaan, institusi Polri memberikan kenaikan pangkat luar biasa, promosi pendidikan, serta PIN Emas Polri. Ia menekankan kepada seluruh personel Polda Papua agar menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri, disiplin, serta loyalitas terhadap tugas negara. Diketahui pilot Susi Air Kapten Philips Mark Martens disandra sejak 7 Februari 2023 lalu. Sesaat setelah korban mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, yang telah berhasil dibebaskan Sabtu 21 Desember setelah melakukan negosiasi. Polres Jepara memaksimalkan giat operasi keselamatan 2025 selama 14 hari, terhitung mulai 10 hingga 23 Februari 2025. Adapun giat tersebut menekankan pada kegiatan preventif dan preemptif dengan persentase 80% dan penindakan hukum sebanyak 80%. Kasat Lantas Polres Jepara AKP Dionysius Yudi Kristianto menyampaikan, selama giat operasi keselamatan 2025, penindakan hukum tetap dilaksanakan meskipun persentasenya hanya 20%. Penindakan hukum tersebut menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETL statis, handheld, dan penilangan manual. Sesuai arahan dari Polda Jawa Tengah, AKP Dion mengungkapkan, jika selama operasi keselamatan ini akan dilakukan kegiatan simpatik dan tematik. Adapun kegiatannya meliputi sosialisasi di jalanan, sekolah, masyarakat yang belum terorganisir, kunjungan ke korban laka lantas, hingga ramcek dan kegiatan positif lainnya. Ia menekankan, kegiatan ini merupakan awal menjelang operasi Ketupat Candi 2025 yang akan dilaksanakan pada bulan Maret akhir nantinya. Untuk kegiatan operasi ini akan mengedepankan preventif dan preemptif. Jadi 80% nanti kegiatan akan dilaksanakan kegiatan preventif, pencegahan, dan preemptif, kemudian 20% adalah kegiatan penindakan hukum. Ya. Jadi untuk penindakan hukum tetap kita laksanakan, baik itu menggunakan etle statis maupun etle handheld, dan juga kegiatan penilangan manual, ya. Namun nanti untuk jumlahnya dan kegiatannya akan kita kurangi, ya. Kemudian juga nanti selama 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan simpatik dan tematik yang sudah ditentukan dari Polda, mulai dari sosialisasi di jalan, kemudian sosialisasi ke sekolah, ke masyarakat non terorganisir, kemudian juga nanti akan melaksanakan kegiatan ramcek, kemudian kunjungan ke korban laka lantas, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Jadi diharapkan kegiatan operasi keselamatan ini adalah operasi awal menjelang operasi Ketupat Candi 2025 yang nanti bulan Maret akhir sudah akan kita laksanakan. Jadi kita cipta kondisi untuk kegiatan menjelang operasi Ketupat nanti bulan Maret akhir tahun 2025. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Perpustakaan Daerah Kendal semakin menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan inklusif bagi masyarakat.
Salah satu fasilitas unggulannya adalah pojok difabel, ruang khusus yang dirancang untuk penyandang disabilitas terutama tunanetra. Pojok difabel telah dilengkapi dengan beberapa unit komputer bicara yang memungkinkan tunanetra belajar mengetik dan mengakses informasi secara mandiri. Selain itu, tersedia juga buku-buku Braille dan Al-Quran Braille yang mendukung kebutuhan literasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kendal, Haruni Dewi, mengungkapkan bahwa ruang pojok difabel tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga untuk pelatihan keterampilan. Jadi setiap Sabtu kita ada kelas Al-Quran Braille gitu, dari anak-anak didik Pak Mahendra, kita Perpusda memfasilitasi, kemudian Pak Mahendra yang jadi narasumbernya di luar sekolah. Biasanya tiap hari apapun itu? Sabtu, setiap hari Sabtu ya Pak Mahendra nih, tiap hari Sabtu. Koleksi buku Braille yang tersedia cukup lengkap, yakni 200 buku yang mencakup berbagai tema, mulai dari buku agama, kesehatan, cerita anak hingga majalah. Menurut Mahendra Kuncoro, tutor pelatih di pojok difabel, program pelatihan ini bertujuan agar anak-anak tunanetra memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengetik menggunakan komputer bicara, serta memahami huruf Braille dan Al-Quran Braille. Ini di sini ada komputer bicara. Jadi komputer bicara. Jadi kalau komputer bicara itu nanti kalau dinyalakan, ditekan tombolnya ya bunyi sesuai dengan yang ada di situ. Hurufnya A ya A, B ya B. Dengan suara itu kan anak-anak bisa ngetik seperti layaknya orang biasa, normal ngerti. Selain ini ada komputer juga modul Arab Braille. Tapi belum sampai ke Qurannya, baru semacam ikroknya gitu. Pengenalan abjad, harokat gitu. Itu dirangkum dalam modul gitu. Terus selain itu juga setelah itu nyanyi, belajar nyanyi anak-anak. Peserta berharap fasilitas ini dapat terus berkembang agar lebih banyak penyandang tunanetra yang bisa mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Baca komputer sih, baca komputer, ngetik gitu. Gimana pakai komputer ini mudah atau gimana? Ya alhamdulillah ini mudah sih gitu. Terus juga saya kan juga punya laptop juga di rumah. Bisa. Biasanya yang di sini yang dicari apa? Tentang apa nih? Kalau ini saya ya terutama ini sedang belajar ngetik aja, kayak ngetik lagu, ngetik apa gitu. Dengan adanya fasilitas pojok difabel, Perpusda Kendal semakin menunjukkan perannya sebagai pusat literasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pimpinan Cabang Aisyah Margarejo Kabupaten Pati mengukuhkan 3 pimpinan ranting periode 2023-2028. Selain itu juga dilaksanakan konsolidasi pimpinan daerah Aisyah dengan tujuan menguatkan kader Aisyah sekecamatan Margarejo. Bertempat di Aula TK Abbas Karkurung, pengurus dan anggota PCA dan PRA sekecamatan Margarejo Pati menghadiri pengukuhan dan konsolidasi PDA Pati pada Sabtu 15 Februari 2025. Dalam kegiatan tersebut, PCA Margarejo mengukuhkan 3 ranting, yaitu ranting Muktiharjo, Sukoharjo, dan Langenharjo. Ketua PCA Margarejo Pati, Dewi Suhariswati, menyebutkan kegiatan tersebut dirangkai dengan konsolidasi yang bertujuan untuk menguatkan kader Aisyah, baik di cabang maupun di ranting. Kegiatannya pengukuhan pimpinan ranting Aisyah se-Kecamatan Margarejo, yaitu ada 3 ranting. Ranting yang pertama ranting Muktiharjo, yang kedua ranting Sukoharjo, yang ketiga ranting Langenharjo. Samping pengukuhan ada konsolidasi dari
pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pati dengan tujuan untuk menguatkan pimpinan-pimpinan yang ada di daerah baik cabang maupun ranting. Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua 1 PDA Pati, Lintal Muna, yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan pengukuhan tersebut juga dirangkai dengan konsolidasi agar para pengurus PRA semakin mantap dalam beraisyah dan mendakwahkan Islam melalui organisasi otonom Muhammadiyah khusus perempuan tersebut. Setelah pengukuhan nanti kami adakan pembinaan-pembinaan. Pembinaan-pembinaan nanti bisa dari cabang, bisa dari daerah, bisa dari majelis-majelis maupun lembaga. Sehingga dengan adanya pembinaan-pembinaan yang diberikan dari cabang maupun dari daerah, dari ranting ini akan semakin paham bagaimana Aisyah, bagaimana sepak terjangnya Aisyah, bagaimana perjuangan Aisyah, sehingga betul-betul menjadikan beramal soleh untuk warga Aisyah itu sendiri. Setelah pengukuhan, selanjutnya akan diadakan pembinaan pada pengurus PRA. Salah satu pengurus yang dikukuhkan, Ketua PRA Langenharjo, Kamisih, mengaku bahwa amanah sebagai Ketua Pimpinan Ranting Aisyah merupakan amanah yang besar. Alhamdulillah, tentunya ini amanah yang sangat luar biasa. Mau nggak mau, kita harus tetap berjuang maju, berkolaborasi dengan semua tim. Insya Allah nanti ke depan supaya lebih maju, lebih semangat lagi, bersinergi bersama tim untuk memajukan PRA Langenharjo. PDA Pati berharap dengan dikukuhkannya PRA di 3 desa di Kecamatan Margorejo, maka gerakan dakwah Aisyah semakin meluas dan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, serta menjadi wadah untuk berfastabiqul khairat. Dari Pati, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Ekosistem sepak bola putri harus dibentuk sejak dini untuk melahirkan talenta muda berbakat dalam bidang sepak bola putri.
Guna menumbuhkan kecintaan pada sepak bola, maka metode pengenalan harus dilakukan secara riang gembira. Menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola khususnya kepada anak usia dini putri harus dilakukan secara riang gembira. Selain itu, ekosistem sepak bola putri juga harus dibentuk sejak dini guna melahirkan talenta muda berbakat dalam bidang sepak bola putri. Hal itu disampaikan Kepala Pelatih Milk Life Soccer Challenge, Timo Schuneman, di sela-sela kompetisi Milk Life Soccer Challenge Semarang 2025 di Stadion Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Minggu 16 Februari. Timo berpendapat selain pelatih, peran orang tua yang mendukung anaknya mencintai sepak bola, metode latihan yang diberikan untuk usia dini putri tidak selalu terkait teknik permainan. Hal lain adalah pembinaan mental untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak dan semua materi tersebut harus diberikan oleh pelatih secara riang gembira. Jadi nomor satu adalah fun, dari orang tua sama dari pelatih, nomor satu adalah fun. Kalau mereka senang dengan waktu, kasih waktu aja mereka akan berkembang. Tapi kalau mereka nggak senang, nggak akan berkembang dan akan berhenti sebelum waktunya gitu. Jadi penting banget dia having fun. Nah, semakin dia berkembang, dia akan semakin having fun. Jadi itu seperti catch-22. Saya senang, oleh karena itu saya berkembang. Setelah saya berkembang, saya akan semakin mencintai sepak bola, semakin giat berlatih, akhirnya semakin jago. Timo menambahkan membangun ekosistem sepak bola putri Indonesia harus berjenjang dan berkesinambungan. Di antaranya menghadirkan pemusatan latihan dan menggelar kompetisi secara rutin. Gelaran kompetisi usia dini yang bersifat rutin, kata Timo, dapat mendorong lahirnya bibit-bibit pesepak bola putri yang kelak bisa berjuang bagi Indonesia. Seorang pemuda di Kabupaten Jember, Jawa Timur mampu meraup untung hingga jutaan rupiah setiap bulannya dari berternak tokek hias atau yang lebih dikenal dengan gecko. Usaha tersebut berawal dari hobinya memelihara gecko hingga akhirnya mampu beternak beragam jenis tokek hias dan menghasilkan cuan. Dengan memanfaatkan ruangan seluas 3x4 meter di rumahnya, Muhammad Rizkian Syahfahreza, pemuda asal Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember, peternak tokek hias atau yang lebih dikenal dengan sebutan gecko. Saat ini ada sebanyak 70 ekor gecko yang ia pelihara, seperti jenis leopard gecko yang merupakan salah satu spesies tokek hias paling terkenal di Indonesia dan berasal dari wilayah kering seperti Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Selain itu juga terdapat subspesies lainnya seperti leopard gecko eclipse, leopard gecko tramper albino, leopard gecko bell albino, dan leopard gecko snow. Namun yang menjadi unggulan di tempat ini ialah jenis gecko super pit, giant urban line, dan extreme pit yang merupakan hasil persilangan dari jenis-jenis tokek hias yang dimilikinya. Harga jualnya pun bisa lebih dari 3 juta rupiah per ekor. Saat dijumpai di kediamannya Sabtu 15 Februari, pemuda yang akrab disapa Rizky ini mengatakan jerih payahnya yang dirintis sejak tahun 2022 ini telah dipasarkan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Sebut saja seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Malang, Kepulauan Riau, dan kota-kota lainnya yang jika dikalkulasi dapat menghasilkan omset lebih dari 5 juta rupiah setiap bulannya. Jadi, kalau harga itu kan tergantung kualitas sama genetik. Kalau paling murah itu saya jual di kisaran 85.000 sampai jutaan, tergantung genetik. Paling mahal hasil ternakan sendiri itu Extreme Piet, itu dibanderol sekitaran 3,5 juta. Terus ada White and Yellow Tramper Red Stripe itu di harga 1,8. Untuk jenis-jenis yang di sini sudah cukup bagus. Kalau sebagai
sebagai pemula mungkin saya belum tahu termasuk berbagai jenis gen dan sebagainya, cuma warna lebih tertarik pada warna. Perawatan tokek hias yang memiliki corak dan warna yang unik ini terbilang mudah, yakni cukup menempatkannya di wadah dengan suhu panas dan diberi makan jangkrik. Keindahan dan kemudahan perawatan ini menjadi daya tarik bagi para penghobi reptil untuk memeliharanya. Rambutan adalah jenis buah-buahan yang banyak disukai karena rasanya yang manis dan kaya manfaat bagi kesehatan. Sebuah kabar gembira bagi pecinta rambutan datang dari Kebun Agroedu Wisata Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan atau SMKPP Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebun di lahan praktik sekolahan ini menawarkan sensasi menikmati rambutan gratis sepuasnya langsung dipetik dari pohon. Bagi pencinta buah rambutan yang ingin mencari pengalaman wisata edukatif yang unik, datanglah ke Kebun Agroedu Wisata yang terletak di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan atau SMKPP Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian ini telah berhasil menyulap lahan praktik seluas 36 hektar menjadi destinasi wisata yang menarik. Jika musim rambutan tiba, lahan praktik di SMKPP Negeri Banjarbaru ini ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat yang ingin merasakan sensasi memetik rambutan langsung dari pohonnya. Sepanjang Januari hingga pertengahan Februari, pengunjung tercatat mencapai jumlah 5.000 orang lebih. Pada periode ini, musim rambutan bersamaan dengan musim durian yang tumbuh dalam jumlah terbatas pada lahan praktik ini. Sebagai kebun agroedu wisata, pengunjung bisa berkeliling kebun untuk belajar budidaya tanaman, khususnya rambutan, dari para siswa dan tenaga pengajar dari SMKPP Negeri Banjarbaru. Adapun jenis rambutan unggulan yang ditanam di sini antara lain jenis Garuda, Antalagi, dan Binjai. Asik ya, karena mereka bisa memetik rambutannya sedangkan sepuas mereka. Ya bisa juga dibawa pulang ke rumah gitu. Ya biar sekalian belajar tadi rambutan itu gimana, cara tanamnya gimana, cara memetiknya juga gimana tadi. Mereka juga katanya boleh ngerasain kan, katanya manis-manis rambutannya dan merah-merah. Belajar jalan-jalan, terus ngeliat tanaman yang lain juga tadi. Terus? Udah. Metik rambutan? Iya. Banyak tadi dipetik? Lumayan, baru aja datang sini jadi baru dikit. Ya. Tapi asik ya? Asik banget. Di kebun wisata ini, pengunjung bisa memetik dan makan rambutan sepuasnya secara gratis. Namun jika ingin membawa pulang, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000 per kilogram. Selain rambutan, Kebun Agroedu Wisata SMKPP Negeri Banjarbaru juga memiliki berbagai komoditas perkebunan lainnya, seperti durian, kelapa sawit, kelengkeng, dan berbagai jenis tanaman buah lainnya. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Saksikan Lingkar Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.